Halo Sobat Prisma, selamat datang di podcastnya Prisma. Podcastnya Prisma adalah bagian dari UKM Pengembangan Prestasi dan Riset Mahasiswa yang dibuat untuk menginspirasi Sobat Prisma di bidang akademik maupun non-akademik. Bersama aku Salma yang akan menemani Sobat Prisma untuk berbincang-bincang bersama pembicara yang tentunya akan membagikan kisah menarik dan inspiratif bersama kita. Berbicara mengenai kuliah dan organisasi adalah dua hal yang tidak bisa terlepas dari kesibukan seorang mahasiswa. Sebagian mahasiswa memilih untuk membagi waktu kuliahnya dengan aktif berorganisasi, tapi ada juga mahasiswa yang lebih memilih untuk fokus menjalani perkuliahan. Nah, kalau boleh kita mulai dari pengalaman dan pencapaian pembicara kita kali ini, beliau sudah berkontribusi aktif di organisasi, tapi yang paling penting akademiknya juga oke banget. Pembicara kita kali ini adalah seorang mahasiswi jurusan farmasi Universitas Muhammadiyah Surakarta yang saat ini juga menjadi Duta Jamu Aman Terbaik 2 Kota Surakarta dan beberapa waktu yang lalu telah berprestasi di bidang akademik dengan meraih medali perak pada World Young Inventors Exhibition di Malaysia. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita sapa pembicara kita. Halo Mbak Nuri, apa kabar Mbak? Halo, alhamdulillah baik nih. Alhamdulillah, mungkin Mbak Nuri bisa say hello dan memperkenalkan diri dulu nih ke Sobat Prisma. Oke, halo teman-teman semuanya. Kenalin aku Nuri dari Divisi 2 RPM. Jadi saat ini sebagai sekretaris Divisi 2 begitu. Dan saat ini saya semester 5 di Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Salam kenal semuanya. Oke, pasti udah pada kenal dong Sobat Prisma sama Mbak Nuri. Oke, sebelumnya aku mau nanya dulu nih Mbak. Mbak Nuri akhir-akhir ini lagi sibuk apa Mbak? Dan boleh diceritakan ke Sobat Prisma. Oke, Kak, tadi udah sempat disinggung ya sama ini. Jadi kan ini saat ini tuh lagi menjabat sebagai duta jamu. Jadi tuh di duta jamu itu ada tugasnya untuk melakukan, sosialisasi atau itu namanya itu KIE kayak gitu. Jadi tuh kan kemarin kan dari bulan Juli itu nah menjabatnya itu jadi itu untuk pemilihan di ajang nasional. Jadi terdapat penugasan yang harus diselesaikan dalam waktu sampai Oktober. Jadi ini adalah, bulan terakhir untuk pemilihan duta jamu di nasional gitu. Jadi ini tuh yang duta jamu ini resmi dari Badan POM Republik Indonesia. Nah, selain duta jamu, saat ini juga saya sedang lagi itu ngurusin penelitian. Jadi itu kemarin kemarin kan saya sama teman-teman itu kan ngajuin, namanya tuh bulan penelitian kalau di farmasi. Jadi itu kita ngajuin ide, proposal gitu. Kebetulan kemarin itu kami tentang efektivitas ekstrak daun salam dan metformin untuk penurunan kadar gula darah pada tikus putih jantan gitu. Jadi saat ini kita sudah menjalani penelitian itu dan setiap hari itu kita ke kandang ngasih oral, makan dan minum gitu untuk tikusnya gitu. Nah, selain itu, selain penelitian juga ada saat ini yaitu persiapan untuk lomba. Jadi ya setiap, hari itu pagi dari jam 6 sampai maghrib mungkin ya, itu untuk persiapan lomba. Jadi tuh ketika break itu kita ke lab itu untuk, apa yang mau kita siapkan buat lomba. Karena ini kan, pakainya kan ekstrak gitu kan. Jadi kita tuh, bikin ekstraknya gitu. Nah, kemudian selain untuk persiapan lomba juga ada aslab gitu, asisten laboratorium gitu. Jadi ketika ada waktu free, kalau nggak ada jadwal kuliah gitu masuk untuk, ngebantu dosen gitu jadi asisten laboratorium gitu. Sebenarnya masih banyak lagi sih, kalau itu tadi kan yang berkaitan dengan itu ya, yang di kuliah gitu. Kalau di dunia, kemasyarakatan gitu juga ada yang namanya, eee, ngajar TPA gitu, terus, organisasi remaja-remaja sedesa gitu, ada. Wah, Masya Allah sekali. Berarti nih Mbak Nuri tiap hari tuh selalu sibuk gitu ya, hari-harinya selalu produktif gitu ya Mbak ya. Oke, terus kan tadi Oh. Mbak Nuri udah nyebutin ya kayak kegiatan akademiknya, penelitian, ASLES, seperti itu. Nah, kalau untuk sekarang itu organisasi yang Mbak Nuri ikuti itu apa aja sih Mbak? Boleh tolong disebutkan? Oke, kalau organisasi yang ada di kampus ya, saya tuh cuman itu, ada satu, cuman UKM Prisma aja. Jadi, satu aja UKM Prisma UMS itu dan menurut saya satu itu udah
cukup menguras tenaga ya buat saya kalau soalnya kalau di farmasi itu kan kita juga ada yang namanya itu laprak, itu kan udah banyak gitu. Kalau udah, laprak gitu udah di sambil organisasi udah Masya Allah gitu. Kalau organisasi yang di luar kampus itu ada, itu, organisasi itu tadi yang saya sebutkan, Remaja Masjid Sedesa gitu. Jadi itu kumpulan ustadz-ustadzah sedesa, nah itu nanti ada organisasinya gitu. Terus remaja masjid di masjid yang tempat saya ngajar TPA itu juga ada gitu. Oke, jadi Mbak Nur ini termasuk mahasiswa yang aktif organisasi dan bisa dibilang kuliah rapat gitu ya Mbak. Nah, kalau dari beberapa organisasi yang Mbak Nuri itu kan, yang Mbak Nuri ikuti itu kan pasti berjalan di tengah-tengah kesibukan perkuliahan. Dan Mbak Nuri juga udah berhasil nih meraih prestasi akademik di tingkat internasional. Nah, kalau menurut Mbak Nuri sendiri, sebenarnya lebih penting mana sih antara akademik dan organisasi? Oke, ini pertanyaan yang berat sih ya menurut aku karena, kembali lagi ya, pentingnya organisasi ataupun akademik itu tergantung dari kita gitu. Setiap orang itu memiliki prioritas masing-masing gitu. Kalau dari aku sendiri itu seimbang aja gitu. Jadi organisasi kita dapat, akademik juga dapat. Jangan sampai kayak terlalu, condong ke organisasi, tapi akademiknya dilupakan gitu. Jadi kuncinya seimbang aja. Kita harus bikin prioritas kayak misalkan, oh di akademik itu kita harus minimal ada target, kita harus seperti ini gitu. Nah di organisasi juga kayak gitu. Jadi jangan sampai kita itu, terlalu mementingkan organisasi daripada akademik, ataupun terlalu mementingkan, akademik dibanding organisasi gitu. Sebenarnya akademik itu emang, paling penting ya, mungkin ya, beberapa orang karena dia itu ingin mengejar nilai atau mengejar apa gitu, jadi itu emang bener-bener nggak bisa untuk join organisasi gitu. Tapi kalau dari aku, itu setengah-setengah aja gitu. Jadi dari organisasi itu ilmu yang didapatkan itu kan banyak ya, nggak cuman tentang keorganisasian, tapi relasi itu kan juga cukup banyak kalau kita ikut organisasi. Ibaratnya kalau misalkan kalian itu join-nya itu cuman, kuliah aja gitu, kupu-kupu gitu mungkin disebutnya. Jadi mahasiswa kuliah pulang gitu kan. Nah itu kan pasti cuman, dapatnya itu cuman ya itu-itu aja gitu, berangkat kuliah, terus dapat materi dari dosen, terus pulang gitu. Nah nggak ada tuh yang namanya, materi tambahan kayak misalkan kita ketemu orang yang baru, relasi dari berbagai jurusan gitu. Jadi kalau dari pandangan aku, kuncinya kita seimbang aja gitu, antara organisasi dan akademik gitu. Oke, Sobat Prisma berarti harus tahu banget apa yang menjadi prioritas kita. Nah, untuk tahu prioritas itu ternyata penting banget ya Mbak, dan menjadi kunci gitu supaya akademik jalan dan organisasi juga jalan. Oke, terus sekarang kan Mbak Nuri jadi itu ya, Duta Jamu Aman Surakarta. Dan kalau aku lihat postingan Mbak Nuri di Instagram itu, Mbak Nuri banyak melakukan edukasi, penyuluhan gitu ya Mbak kepada masyarakat. Nah, itu kan pasti di luar jam kuliah dan di luar kegiatan Mbak Nuri lainnya. Nah, terus buat menjalaninya satu persatu, itu kan butuh time management yang baik gitu ya Mbak. Dan bagaimana sih cara Mbak Nuri memanage waktu supaya antara akademik dan organisasi itu bisa balance gitu, Mbak? Oke, jadi balik lagi ya, kita main prioritas itu jadi, dari yang ibaratnya kayak terpenting dulu gitu. Jadi, kalau kemarin itu mungkin emang banyak ya postingan dari aku itu yang tentang itu KIE atau edukasi itu kepada masyarakat atau mahasiswa atau ke siapapun itu. Nah, jadi tuh karena kemarin itu kebetulan kan pas waktu pemilihan duta jamu itu kan, waktu aku itu baru itu ujian. Jadi tuh setelah itu kan ada penugasan yang dimulai dari bulan Juli sampai bulan Oktober ini gitu. Nah, sebenarnya tuh dari Badan POM itu hanya, menghimbau untuk untuk melakukan KIE itu minimal 3 kali gitu dalam 3 bulan itu. Nah, tapi kan, kita kan ya kalau kita bisa lebih dari 3 kali kenapa enggak gitu kan. Nah, jadi tuh karena kebetulan dulu itu pas setelah dapat penugasan itu kan langsung liburan ya. Jadi tuh ya udah aku manfaatin aja itu selama 1 bulan full itu untuk bener-bener kayak kita fokus ke edukasi gitu. Jadi kan kalau kita udah mulai kuliah kan mau edukasi kan agak susah gitu ya. Jadi selama waktu luang itu kita gunakan untuk apa yang sekiranya bisa menghasilkan gitu. Kalau misalkan kalian
baru sibuk kuliah atau apa gitu. Nah, ya udah kalian fokus di kuliah dulu nggak apa-apa. Tapi ingat kalian itu kan misalkan ada sesuatu yang harus dikerjakan, misalnya kalau kayak tugas atau kepanitiaan atau apa gitu. Nah, kalian bisa bikin list-listnya dulu. Nah, dimulai tuh dari yang misalnya kalian itu lebih prefer ke yang sini dulu gitu. Atau kalau misalkan sering ya, ini kebetulan sering banget nih aku tuh dalam satu hari tuh kadang bertabrakan 2 sampai 3 acara dan itu bener-bener kayak, ya susah untuk memilihnya gitu. Tapi ya kembali lagi karena kita manusia dan tubuh kita hanya satu, nggak bisa kan kalau dibelah-belah gitu kan. Nah, itu dimulai dari yang kalau dari aku sih mungkin, yang pertama itu infonya itu yang pertama dari siapa gitu. Nah, yang kedua, penting yang mana gitu. Jadi, ya berdasarkan skala prioritas gitu. Jadi kalau masing-masing individu itu kan berbeda ya, jadi pandangan aku seperti itu, gitu. Berarti harus tahu dulu tugas-tugas kita apa aja, kayak kita ngelis dulu gitu ya Mbak. Terus habis itu diurutin dari mana yang paling penting yang harus dilakukan terlebih dahulu gitu ya Mbak. Iya gitu, bisa. Jadi, setiap individu itu kan punya ya masing-masing kayak, "Oh aku tuh harus kayak gini untuk membagi waktunya," gitu. Jadi, ya sesuaikan dengan diri kalian sendiri gitu, karena setiap orang itu berbeda. Nah mungkin kalau dari aku tadi tuh bisa menjadi contoh gitu ya, semua bisa bermanfaat gitu. Nah, terakhir nih Mbak, Mbak Nuri kan pasti dalam proses meraih prestasi itu kan pasti melewati berbagai proses, up and downs, dan mungkin pernah gitu merasa burnout, jenuh gitu ya Mbak di tengah-tengah proses itu. Nah, kira-kira gimana cara Mbak Nuri buat bangkit lagi, semangat lagi, dan akhirnya bisa menyelesaikan semuanya gitu satu persatu gitu? Boleh tolong berbagi tipsnya Mbak untuk Sobat Prisma? Oke, mungkin ini banyak banget ya yang ngalamin seperti ini karena, ya mungkin ketika contohnya aja ketika kita misal di organisasi untuk di awal periode itu mungkin buat semuanya deh, semuanya itu pasti ngerasa, wow kayak masih semangatnya itu masih powerful gitu. Jadi masih semangat 45 ya gitu. Nah mungkin kalau udah mulai berjalan, 3 bulan, 6 bulan, setengah periode gitu kan. Nah itu udah mulai nih kayak kerasa, aduh jenuh atau kayak udah capek gitu. Nah cara ngatasinnya tuh sebenarnya tuh kalau, dari aku tuh gini, ingat kita tuh kan udah selama beberapa bulan di dalam organisasi itu, kita kan udah dapat ilmu. Ya kali ilmu itu, cuman kita dapetin aja tanpa kita, share, tanpa kita, apa ya, ibaratnya kayak, kita tuh udah dikasih ilmu dari organisasi itu, kita masa nggak mau ngasih balik ke organisasi itu? Kita udah dikasih ilmu, masa kita mau ninggalin organisasi itu tanpa kita balas budi terlebih dahulu gitu kan. Nah, kayak gitu. Nah, terus kemudian karena berbagi itu indah ya teman-teman ya. Jadi tuh kalau kalian udah mendapatkan ilmu dari organisasi itu, usahakan kalian itu ya berlanjut terus gitu. Jadi mungkin kalian itu kan sebagai yang pertama mungkin kalian nanti sebagai anggota gitu. Nah, kemudian nanti kalian tuh naik jadi pengurus. Nah, ketika kalian jadi pengurus itu saatnya kalian untuk berbagi ilmu yang udah kalian dapatkan gitu. Nah, terus kemudian, kalau kalian jenuh itu, kalian boleh kok istirahat. Tapi ingat istirahatnya itu juga ada batasnya gitu ya, jangan langsung istirahat lama gitu. Kalian bisa bilang ke temen atau ke orang sekitar kalau kalian tuh lagi capek, terus pengen butuh istirahat sebentar gitu, tapi itu dengan catatan kalian itu, tanggung jawab gitu, nggak menghilang gitu ya. Jadi boleh istirahat tuh untuk kayak biar diri kita itu juga, bisa powerful lagi gitu. Mungkin kita butuh sesuatu yang emang itu belum ada di organisasi itu gitu. Nah, terus kalau, berdasarkan aku juga ya teman-teman ya. Jadi tuh kemarin tuh aku juga kayak sempet ngerasa kok kayak, males gitu. Itu kan wajar juga ya manusiawi gitu. Tapi kalau dari aku itu tuh gini, kan misalnya kalau ini tuh lagi di Prisma ya, ini kan aku kan udah di periode kedua gitu kan. Terus kalau misalkan ada kayak rasa males gitu, sebagai, ibaratnya pengurus lah, sebagai pengurus kalau misalkan, aku tuh males, nanti gimana, yang adik-adiknya, anggotanya gitu kan. Ya kali kalau pengurusnya udah males, pasti kan juga adik-adiknya tuh juga ikut males gitu kan. Terus, inget satu lagi nih yang paling penting, kita kan ada di Prisma. Terus setelah ini kan kita kan juga bakal ninggalin Prisma gitu kan, nggak selamanya kita di Prisma terus gitu kan, ibaratnya kayak gitu. Jadi kalau dari aku tuh gini,
apa yang kita lakukan sekarang, itu kan belum tentu kita lakukan besok gitu. Contohnya kayak di Prisma, mungkin ini udah periode terakhir buat aku gitu kan ya. Nah, jadi kan besok aku nggak, di Prisma lagi. Jadi ibaratnya aku, ikut event ini, ya cuman ini gitu loh. Jadi tuh besok itu kan udah enggak gitu. Ya gimana caranya biar kita itu bisa, menikmati semua waktu yang bisa kita lakukan di dalam organisasi itu tanpa kita menyesali di masa-masa selanjutnya gitu. Menyesalinya karena apa? "Waduh, kok kemarin aku nggak ikut ini ya? Kok kemarin aku nggak ikut ini?" Nah, penyesalan itu kan pasti ada di akhir ya. Jadi tuh, jangan sampai di waktu yang bermanfaat ini, kita itu menyia-nyiakan waktu ini gitu. Jadi manfaatkan waktu-waktu sebaik mungkin gitu, karena kita di organisasi yang tepat ya, di organisasi yang bagus gitu. Sayang banget kalau misalkan kita tuh nggak maksimal di dalamnya, gitu. Oke, berarti poin-poinnya yang pertama tadi, ingat tujuan awal, dan yang kedua itu istirahat jika lelah, yang ketiga tanamkan rasa tanggung jawab, dan yang terakhir nikmati aja gitu ya Mbak berarti ya? Oke, Mbak Nuri mungkin boleh kasih closing statement-nya nih buat Sobat Prisma? Oke, closing statement dari aku ya buat Sobat Prisma ya. Tetap semangat terus para Sobat Prisma, jadilah peneliti yang hebat. Eee, Ingat slogannya Prisma, "Hidup hanya sekali, jangan menua tanpa prestasi." Jadi semangat terus di Prisma, jangan lelah, kalau lelah istirahat sebentar, tapi harus bangkit lagi. Wah, mantap banget nih. Oke, Sobat Prisma, ternyata akademik dan organisasi itu dua hal yang sama-sama penting di dunia perkuliahan. Namun, kembali lagi kepada prioritas diri masing-masing. Oke, terima kasih banyak Mbak Nuri yang sudah berbagi cerita, pengalaman, kemudian tips-tipsnya kepada Sobat Prisma. Dan untuk Sobat Prisma, terima kasih juga sudah mendengarkan podcastnya Prisma episode pertama. Dan jangan lupa saksikan terus podcastnya Prisma episode selanjutnya. Akhir kata aku pamit, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.